Selamat datang di kisah-kisah kriminal. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan kisah kriminal dengan judul Bayang-Bayang Putih, kisah Jack the Ripper. Bab 8. Cermin dalam kabut. Scotland Yard, ruang arsip rahasia. Aberline menyelinap masuk larut malam. Ia tahu dari cara Komandan Redbone menolak menjawab bahwa sesuatu tersembunyi di balik berkas-berkas yang tidak boleh disentuh. Gudang arsip yang jarang dijaga menyimpan dokumen-dokumen gelap yang bahkan tak tercantum dalam daftar resmi. Ia membuka sebuah laci besi tua. Bau jamur dan besi karatan langsung menyergap. Tangannya meraba sebuah map berdebu. Kasus kode putih. Penanganan tingkat tertutup. Di dalamnya ada nama-nama yang membuat darahnya dingin. Sir William Gould, dokter pribadi Ratu Victoria. Ned Leigh, usir kerajaan. Walter Sickert, pelukis eksentrik yang karyanya seringkali menggambarkan wanita tercabik. Pangeran Eddie, cucu ratu yang pernah diam-diam mengunjungi Whitechapel. Satu catatan terpisah hanya bertuliskan, jika kebenaran ini terungkap, mahkota akan runtuh. Whitechapel, sore hari. Di sebuah rumah petak sederhana, Aberline duduk bersama Mary Malcolm, sepupu dari Mary Jane Kelly, korban terakhir. Wajah wanita itu tirus, matanya merah karena menangis berhari-hari. Mary sempat mengatakan ia merasa diikuti oleh pria berpakaian mewah dengan tangan putih bersarung. Ia bilang pria itu memanggilnya Annie, nama yang bukan miliknya. Apakah ia mengenal pria itu? Tanya Aberline lembut. Tidak, tapi Mary menyimpan sepucuk surat. Dia menyerahkan lembaran lusuh itu. Tulisan tangan rapi berisi puisi pendek. Dalam bayang-bayang malam, ku ambil kembali yang dijanjikan. Darahmu bukan untuk dunia, tapi untuk mereka yang dibungkam waktu. Godley yang ikut menyimak bergumam, ini bukan sekedar pembunuhan, ini pesan. Studio lukis Walter Sickert. 3 hari kemudian. Walter Sickert menyambut dengan senyum tipis. Cat minyak masih menempel di kukunya. Ia memandangi Aberline dan Godley dengan rasa ingin tahu.
Pernahkah Anda mengenal Mary Jane Kelly? Tanya Aberline. Pernah melihatnya mungkin. Banyak wajah berlalu di seputar SN, jawab Seeker sambil menuang teh. Beberapa lukisan Anda sangat mirip dengan TKP pembunuhan, tambah Godley memperlihatkan salah satu lukisan Seeker. Seorang wanita telanjang, tubuhnya diukir dengan simbol aneh. Seeker meneguk teh, matanya kosong. Saya hanya melukis apa yang saya impikan. Dunia ini terlalu keji untuk direkam dengan kata-kata. Dan Anda bermimpi tentang wanita dipotong seperti hewan sembelihan? Seeker tersenyum. Pemakaman Mary Jane Kelly, London, 19 November 1888. Gerimis turun seperti ratapan dari langit kelabu. Aberline berdiri diam, mengenakan mantel panjang. Peti mati diturunkan perlahan. Tak banyak yang hadir. Hanya beberapa wanita tunawisma, Godley dan dirinya. Seorang perempuan tua berbisik, "Ia wanita terakhir. Setelah ini pasti berhenti." Tapi Aberline tahu, rasa itu jauh di dasar hatinya. Sosok itu belum berhenti. Dia hanya bersembunyi lebih dalam. Scotland Yard, malam hari. Di kantornya, Aberline menerima sebuah paket tanpa nama. Di dalamnya hanya terdapat benda kecil. Cermin saku tua dengan goresan melintang di tengahnya, dan sebuah kartu bertuliskan, "Kau mencari aku di balik bayangan, tapi lupa menatap ke dalam dirimu sendiri." Tangannya bergetar. Ia menatap bayangannya di cermin. Kabut luar memantul samar dari jendela. Godley menemukan Aberline berdiri di depan jendela, menatap kota yang tak pernah tidur. "Apa kita sudah tahu siapa dia?" Aberline mengangguk. "Ya, tapi kita tak bisa menyentuhnya." "Kita akan berhenti." Aberline menoleh, mata letih tapi teguh. "Tidak. Selama bayangan masih jatuh di jalan ini, aku akan mencari, walau hanya tinggal aku sendiri." Lonceng jam berbunyi 2 kali, dan kabut seperti biasa turun makin tebal.